Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dandelion Stan Kavi dengan NIM 2021 beserta rekan mahasiswa saya. Betul Jafar Sidik dengan NIM 2022 1211028. Ya, perkenalkan kami dari kelompok A di sini akan mempresentasikan mengenai prosedur audit untuk kegiatan treasury. Oke, jadi yang pertama di sini apa sih sebenarnya treasury itu? Nah, di sini juga ada beberapa poin, yaitu mengenai kegiatan pengelolaan kas, likuiditas, investasi, dan manajemen risiko keuangan, serta treasury sendiri itu juga sebenarnya berperan penting ya dalam menjaga stabilitas keuangan untuk perusahaan ataupun suatu organisasi. Nah, jadi dalam langkah pertama dalam perencanaan audit untuk untuk kegiatan treasury, yang pertama adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalami dulu mengenai seluruh proses yang dilakukan dalam fungsi treasury organisasi. Nah, proses-proses ini itu melibatkan apa aja sih? Ada studi dokumen, ada wawancara dan diskusi, ada observasi langsung, ada juga pemahaman sistem informasi. Nah, jadi untuk wawancara dan diskusi, ini em, dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait, ya. Maaf, maksudnya untuk studi dokumen. Jadi, em, auditor itu harus menelaah dokumen-dokumen penting ya, seperti kebijakan manajemen kas, prosedur operasional standar atau SOP, apakah SOP sudah dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku, lalu ada manual treasury, ada juga beberapa pedoman investasi yang harus diikuti, serta juga ada peraturan internal terkait pengelolaan dana dan likuiditas ya. Karena yang harus dipahami bahwa peraturan ini memang harus diikuti oleh masing-masing internal perusahaan ataupun organisasi terkait pengelolaan dana dan likuiditas itu sendiri. Lalu selanjutnya juga ada wawancara dan diskusi. Masih di slide sebelumnya ya. Lalu selanjutnya juga masih ada untuk di wawancara dan diskusi. Jadi em, ini dilakukan. Jadi dilakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait ya, seperti manajer treasury, staf kasir, akuntan, hingga pihak manajemen puncak. Yang dimana ini sebenarnya memiliki beberapa tujuan ya. Tapi yang akan saya highlight di sini adalah tujuannya itu untuk memperoleh informasi langsung tentang pelaksanaan dari kegiatan treasury sendiri. Lalu juga ada kendala yang dihadapi, serta sistem pengendalian yang diterapkan. Lalu juga ada em, observasi langsung ya, yang dimana auditor ini em, dapat mengamati langsung ya proses-proses seperti penerimaan dan juga pengeluaran kas, aktivitas trading dari valuta asing atau falas, pengelolaan rekening bank, serta prosedur pencatatan dan juga pelaporan transaksi dari treasury. Lalu juga mengenai pemahaman dari sistem informasi. Jadi auditor juga dirasa harus mempelajari sistem informasi yang digunakan ya dalam fungsi treasury, yang dimana itu termasuk juga pada software kas dan likuiditas, ada juga sistem akuntansi keuangan, hingga sistem transaksi valuta asing dan juga manajemen resiko keuangan. Nah, dengan pemahaman yang komprehensif terhadap proses treasury, auditor itu dapat menyusun pendekatan audit yang tentunya menjadi lebih terfokus dan juga lebih efektif.
Boleh di next slide. Slide sebelumnya ya, sorry. Ya, selanjutnya ini ada tujuan dari em, audit treasury ya, yang dimana em, kita itu diwajibkan untuk mengidentifikasi resiko ya, yang dimana poin-poin di sini adalah memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur keuangan, menilai efektivitas kontrol internal, mendeteksi resiko penyalahgunaan dana atau kecurangan, dan juga em, menilai efisiensi pengelolaan kas dan investasi. Nah, di sini juga membahas mengenai tujuan audit ya, yang dimana eh, saya juga akan membahas mengenai penentuan tujuan dan cakupan dari audit itu sendiri. Jadi, setelah resiko itu teridentifikasi, auditor itu akan menentukan tujuan audit yang ingin dicapai. Tujuan umum dari audit treasury itu dapat mencakup beberapa hal ya. Nah, beberapa em, tujuan umumnya itu yang pertama adalah memastikan bahwa aktivitas treasury ini telah dijalankan sesuai dengan kebijakan internal dan juga regulasi eksternal yang berlaku. Lalu juga mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dalam mencegah kesalahan dan juga kecurangan ya. Lalu juga memverifikasi keakuratan pencatatan dan pelaporan keuangan terkait transaksi dari treasury itu sendiri. Lalu juga dapat eh, dijadikan sebagai tujuan yaitu untuk menilai efisiensi dari pengelolaan kas, investasi dan juga instrumen keuangan lainnya yang tentunya dikelola oleh suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, tadi juga saya sempat membahas mengenai cakupannya dari tujuan audit itu sendiri. Jadi, untuk cakupan audit sendiri ini sebenarnya mengacu pada ruang lingkup pemeriksaan ya, yang dapat mencakup ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah periode waktu audit. Misalnya, apakah 1 tahun untuk buku terakhir, lalu mungkin untuk unit atau divisi treasury yang diaudit, ada juga mengenai jenis transaksi seperti kas atau valuta asing, investasi, pinjaman atau mungkin derivatif. Lalu juga ada entitas atau anak perusahaan yang terkait ya. Memang jika audit dilakukan pada suatu kelompok usaha. Nah, penentuan cakupan juga sebenarnya mempertimbangkan beberapa sumber daya auditor dan juga waktu yang tersedia. Kenapa seperti itu? Tentunya agar audit tetap realistis dan dapat diselesaikan tepat waktu. Boleh di next slide.
Ini juga ada mengenai dari em, ruang lingkup ya, ruang lingkup dari audit treasury. Jadi sini ada manajemen kas dan likuiditas, transaksi valuta asing, instrumen derivatif, pinjaman dan hutang jangka pendek atau panjang, investasi jangka pendek, dan juga pengendalian dan em, pelaporan ya. Nah, ruang lingkup ini sebenarnya ditetapkan berdasarkan beberapa poin ya, yaitu ada dari periode audit, ada dari unit kerja, ada dari jenis transaksi, dan juga dari entitas hukum. Untuk periode audit sendiri sebenarnya umumnya itu dia mencakup 1 tahun ya, 1 tahun buku atau periode ya, periode tertentu berdasarkan kebutuhan manajemen atau resiko. Lalu untuk unit kerja sendiri, fokusnya itu bisa terbatas pada unit treasury atau memang diperluas mencakup unit pendukung ya seperti akuntansi, pelaporan keuangan, atau juga manajemen resiko. Lalu juga untuk jenis transaksi, misalnya ada pembatasan hanya pada transaksi transaksi falas dan juga investasi jangka pendek, atau bisa juga seluruh transaksi yang melibatkan kas keluar dan juga kas masuk ya. Lalu juga ada entitas hukum, apakah audit hanya ada pada perusahaan induk, anak perusahaan, atau mungkin dari perusahaan konsolidasi atau laporan konsolidasi. Boleh di next slide. Di sini juga ada prosedur audit treasury ya, yang dimana ini mencakup perencanaan. Di sini juga ada em, pemahaman terkait proses treasury yang berlaku, identifikasi risiko utama, penentuan tujuan dan cakupan audit, penyusunan program audit. Nah, jadi em, dalam perencanaan audit ini sebenarnya ini adalah suatu tahapan awal ya. Namun memang dapat dikatakan sebagai tahapan yang paling fundamental dalam suatu kegiatan audit. Khususnya untuk audit fungsi treasury yang bisa dibilang kompleks dan juga rentan atau beresiko tinggi. Nah, jadi dalam dunia bisnis modern, treasury ini bukan hanya mengelola kas ya, tetapi juga berperan dalam mengelola resiko finansial. Nah, dan juga menjaga likuiditas perusahaan serta em, mengoptimalkan posisi keuangan melalui strategi investasi dan juga pendanaan. Nah, oleh karena itu, proses audit itu harus dimulai dengan perencanaan yang matang agar setiap langkah selanjutnya dapat berjalan secara sistematis, efektif, dan juga efisien. Di sini juga akan saya bahas mengenai tujuan umum ya dalam tahap ini, yaitu yang pertama adalah memberikan arah dan struktur kerja audit agar dapat fokus pada area-area kritis yang memang diperlukan untuk dibuat perencanaan untuk auditnya. Lalu juga untuk memastikan sumber daya audit seperti waktu, tenaga, informasi itu tuh digunakan secara optimal. Lalu juga untuk bisa mengidentifikasi potensi risiko dan juga masalah yang mungkin mempengaruhi integritas kegiatan dari treasury. Lalu juga untuk menciptakan dasar kerja untuk pelaksanaan pengujian yang akurat dan relevan ya. Ada pula juga mengenai komponen-komponen ya, komponen utama tahap perencanaan ya, tahap pertama ini. Yang dimana yang pertama adalah em, memperoleh pemahaman komprehensif dulu ya mengenai proses-proses treasury dalam organisasi.
Nah, kita tuh dapat melakukan studi dokumentasi, observasi langsung, wawancara, studi sistem informasi keuangan. Jadi untuk studi dokumentasi sendiri yang dapat kita lakukan adalah menelaah kebijakan keuangan perusahaan, membaca SOP, mempelajari manual pengelolaan kas atau falas dan juga investasi, menelaah peraturan internal terkait pemisahan tugas, segregation of duties, untuk mencegah konflik kepentingan dan juga fraud yang pasti ya. Lalu juga dapat kita lakukan observasi secara langsung, yang dimana ini kita itu mengamati aktivitas keseharian nih, mengenai penerimaan, pengeluaran, pemindahan dana, dan antar rekening. Lalu juga dapat menyaksikan proses transaksi valuta asing dan juga aktivitas pengelolaan investasi. Lalu juga memahami sistem approval dan juga otorisasi transaksi treasury. Lalu juga dapat kita lakukan sebuah wawancara ya, yang dimana ini kita itu melakukan diskusi, diskusi dengan kepala treasury, manajer keuangan, ataupun staf pelaksana untuk menggali informasi seputar kegiatan, realisasi kegiatan untuk prosedur informal yang tidak terdokumentasi, serta tantangan yang dihadapi. Lalu juga kita dapat melakukan studi terhadap sistem informasi keuangan ya, yang dimana ini kita dapat mengenali sistem yang namanya ERP atau Enterprise Resource Planning, yang dimana itu adalah Software Treasury Management System ya, yang itu adalah TMS yang digunakan. Seperti ada SAP, Oracle, atau mungkin ada beberapa aplikasi internal yang memang dibuat khusus untuk perusahaan itu. Lalu juga kita dapat mengidentifikasi integrasi sistem dengan modul-modul lain seperti akuntansi, pelaporan keuangan, sistem pembayaran bank, dan lain-lain. Nah, tujuan dari proses ini, entitas hukum, apakah audit hanya ada pada perusahaan induk, anak perusahaan, atau mungkin dari perusahaan konsolidasi atau laporan konsolidasi. Boleh di next slide. Di sini juga ada prosedur audit treasury ya, yang dimana ini mencakup perencanaan. Di sini juga ada em, pemahaman terkait proses treasury yang berlaku, identifikasi risiko utama, penentuan tujuan dan cakupan audit, penyusunan program audit. Nah, jadi em, dalam perencanaan audit ini, sebenarnya ini adalah suatu tahapan awal ya. Namun memang dapat dikatakan sebagai tahapan yang paling fundamental dalam suatu kegiatan audit, khususnya untuk audit fungsi treasury yang bisa dibilang kompleks dan juga rentan atau beresiko tinggi. Nah, jadi dalam dunia bisnis modern, treasury ini bukan hanya mengelola kas ya, tetapi juga berperan dalam mengelola resiko finansial. Nah, dan juga menjaga likuiditas perusahaan serta mengoptimalkan posisi keuangan melalui strategi investasi dan juga pendanaan. Nah, oleh karena itu, proses audit itu harus dimulai dengan perencanaan yang matang agar setiap langkah selanjutnya dapat berjalan secara sistematis, efektif, dan juga efisien. Di sini juga akan saya bahas mengenai tujuan umum ya dalam tahap ini, yaitu yang pertama adalah memberikan arah dan struktur kerja audit agar dapat fokus pada area-area kritis yang memang diperlukan untuk dibuat perencanaan untuk auditnya. Lalu juga untuk memastikan sumber daya audit seperti waktu, tenaga, informasi itu tuh
digunakan secara optimal. Lalu juga untuk bisa mengidentifikasi potensi risiko dan juga masalah yang mungkin mempengaruhi integritas kegiatan dari treasury. Lalu juga untuk menciptakan dasar kerja untuk pelaksanaan pengujian yang akurat dan relevan ya. Ada pula juga em, mengenai komponen-komponen ya, komponen utama tahap perencanaan ya, tahap pertama ini. Yang dimana yang pertama adalah em, memperoleh pemahaman komprehensif dulu ya, mengenai proses-proses treasury dalam organisasi. Nah, kita tuh dapat melakukan studi dokumentasi, observasi langsung, wawancara, studi sistem informasi keuangan. Jadi untuk studi dokumentasi sendiri yang dapat kita lakukan adalah menelaah kebijakan keuangan perusahaan, membaca SOP, mempelajari manual pengelolaan kas atau falas dan juga investasi, menelaah peraturan internal terkait pemisahan tugas, segregation of duties, untuk mencegah konflik kepentingan dan juga fraud yang pasti ya. Lalu juga dapat kita lakukan observasi secara langsung, yang dimana ini kita itu mengamati aktivitas keseharian nih, mengenai penerimaan, pengeluaran, pemindahan dana, dan antar rekening. Lalu juga dapat menyaksikan proses transaksi valuta asing dan juga aktivitas pengelolaan investasi. Lalu juga memahami sistem approval dan juga otorisasi transaksi treasury. Lalu juga dapat kita lakukan sebuah wawancara ya, yang dimana ini kita itu melakukan diskusi, diskusi dengan kepala treasury, manajer keuangan, ataupun staf pelaksana untuk menggali informasi seputar kegiatan, realisasi kegiatan untuk prosedur informal yang tidak terdokumentasi serta tantangan yang dihadapi. Lalu juga kita dapat melakukan studi terhadap sistem informasi keuangan ya, yang dimana ini kita dapat mengenali sistem yang namanya ERP atau Enterprise Resource Planning, yang dimana itu adalah Software Treasury Management System ya, yang itu adalah TMS yang digunakan. Seperti ada SAP, Oracle, atau mungkin ada beberapa aplikasi internal yang memang dibuat khusus untuk perusahaan itu. Lalu juga kita dapat mengidentifikasi integrasi sistem dengan modul-modul lain seperti akuntansi, pelaporan keuangan, sistem pembayaran bank, dan lain-lain. Nah, tujuan dari proses ini tentunya adalah membangun risk-based understanding ya, yang dimana pemahaman berbasis resiko yang tentunya menjadi dasar penilaian awal terhadap kelemahan ataupun keunggulan dari sistem yang sudah berjalan. Lalu juga di sini ada poin mengenai identifikasi resiko utama. Jadi kita juga harus bisa mengidentifikasi resiko treasury yang memang melekat ya, atau bahasa lainnya adalah inherent risks, yang dimana treasury ini merupakan fungsi keuangan yang sangat rentan terhadap resiko besar karena menyangkut pengelolaan kas, transaksi derivatif jika ada, dan juga expose terhadap pasar global. Jadi auditor sendiri itu harus mengidentifikasi dan memahami resiko berikut ya. Yang pertama itu ada resiko likuiditas. Dalam resiko ini, itu adalah resiko organisasi kehabisan dana tunai untuk membayar kewajiban jangka pendek misalnya. Ada juga untuk auditor yang dimana dia perlu untuk menganalisis metode cash flow forecasting yang digunakan, buffer dana minimum yang dijaga, serta akses terhadap fasilitas pinjaman atau revolving credit. Lalu juga ada resiko pasar, yang dimana resiko ini adalah resiko kerugian akibat perubahan suku bunga, nilai tukar, atau commodity price atau harga komoditas. Lalu juga artinya di sini auditor itu perlu ya, sangat perlu untuk menilai apakah perusahaan itu menggunakan instrumen lindung nilai atau hedging, dan kita harus mencari tahu bagaimana keefektivitasannya. Lalu juga ada resiko kredit. Jadi resiko pihak lawan atau counterparty itu tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan, termasuk resiko dari piutang yang gagal ditagih atau deposito di bank yang tidak kredibel. Lalu juga ada resiko operasional atau operational risk. Ini adalah resiko kesalahan teknis ya, atau kelalaian pegawai atau penyalahgunaan wewenang. Ini juga termasuk
penginputan data yang tidak valid, ketidaksesuaian otorisasi, dan juga pencatatan ganda. Lalu juga ada compliant risk atau resiko kepatuhan, yang dimana resiko perusahaan melanggar peraturan eksternal seperti regulasi dari Bank Indonesia, OJK atau otoritas jasa keuangan, ataupun dari perpajakan itu sendiri. Lalu juga ada termasuk pelaporan yang terlambat ya, tidak transparan atau bisa dibilang manipulatif. Jadi auditor itu harus membuat peta resiko ya atau risk mapping dalam mengevaluasi pengendalian internal yang sudah diterapkan untuk mengurangi masing-masing resiko tersebut. Lalu juga di sini ada penentuan tujuan dan cakupan audit. Objektifnya itu apa, and scope-nya itu apa aja ya. Jadi setelah resiko utama teridentifikasi, auditor itu menyusun tujuan audit yang jelas dan dapat diukur atau measurable ya. Tujuannya itu yang pasti adalah memastikan transaksi treasury itu dicatat secara akurat, sah, dan lengkap, menilai efektivitas pengendalian internal dalam pencegahan kecurangan, memverifikasi kepatuhan terhadap kebijakan internal dan regulasi eksternal, serta menilai efisiensi penggunaan dana termasuk return atas investasi jangka pendek. Ada juga scope dari audit ini, cakupan auditnya. Itu ada periode audit, unit kerja, jenis transaksi, dan juga entitas hukum, yang dimana tadi juga sudah saya jelaskan ya. Lalu di sini ada penyusunan dari program audit sendiri. Jadi pada dasarnya program audit itu adalah dokumen kerja teknis yang mencantumkan setiap langkah yang akan diambil. Jadi diambil oleh auditor ya, yang dimana ini merupakan elemen penting, elemen penting dalam penyusunan program audit treasury ya, yang dimana ini meliputi beberapa hal, yaitu pengujian sistem pengendalian internal, pengujian substansif, prosedur konfirmasi eksternal, dan juga sampling, dan juga timeline dan penanggung jawab. Jadi untuk pengujian sistem pengendalian internal, ini kita itu menilai sistem otorisasi dan juga approval pembayaran. Lalu juga menilai pemisahan fungsi ya, seperti kasir, akuntan, dan juga supervisor. Lalu juga memeriksa pengendalian atas akses sistem, seperti user ID, password, dan juga access right-nya atau hak akses. Lalu juga mengenai pengujian substansif. Jadi ini adalah pemeriksaan bukti transaksi atau vouching ya, dari jurnal kas ke dokumen sumber seperti bukti setor, invoice, slip transfer, dan juga konfirmasi bank. Lalu rekonsiliasi saldo kas menurut pembukuan dengan laporan bank atau bank reconciliation. Lalu juga menganalisis fluktuasi saldo kas dan investasi antar periode ya, yang dimana ini artinya kita melakukan analytical review. Lalu juga ada mengenai prosedur konfirmasi eksternal, yang dimana kita ini mengirim konfirmasi ke bank untuk memverifikasi saldo kas, deposito, dan juga fasilitas pinjaman, konfirmasi kontrak investasi, dan posisi derivatif ke pihak ketiga. Lalu juga ada sampling, di mana ini menentukan metode dan juga ukuran sampel transaksi berdasarkan risk, population total, dan juga materiality atau materialitas. Lalu juga tadi saya sebutkan mengenai timeline dan juga penanggung jawab ya, yang dimana artinya ini kita harus menyusun jadwal pelaksanaan audit, tenggat waktu pemeriksaan tiap bagian atau tiap unit, dan juga penugasan untuk personel audit. Nah, di program audit ini akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan dan alat kontrol mutu agar setiap prosedur itu dilakukan sesuai standar profesional akuntan publik atau auditor internal. Jadi, em, secara garis besar untuk tahap ini, di tahap perencanaan itu bukan hanya langkah administratif ya, tetapi juga dapat dikatakan sebagai sebuah em, landasan strategis dalam pelaksanaan audit treasury. Jadi tanpa pemahaman proses yang kuat, pemetaan resiko yang akurat, dan tujuan serta cakupan yang jelas, pelaksanaan audit ini dirasa dapat atau memiliki resiko ataupun kemungkinan audit ini akan kehilangan arah. Jadi pada dasarnya memang auditor selain kita harus teliti, auditor juga harus mengedepankan beberapa prinsip yang terutama ini adalah prinsip di mana kita harus hati-hati, di mana kita mengedepankan profesionalisme dan juga mempertahankan skeptisisme profesional dalam menyusun rencana audit agar
Tentunya hasil yang dicapai itu bernilai tinggi bagi organisasi dan opini-opini yang kita keluarkan itu menjadi relevan dengan situasi yang ada pada suatu organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan mahasiswa saya, Baitul Jafar, waktu dan tempat dipersilakan. Entitas hukum, apakah audit hanya ada pada perusahaan induk, anak perusahaan, atau mungkin dari perusahaan konsolidasi atau laporan konsolidasi? Boleh di next slide. Di sini juga ada prosedur audit treasury ya, yang dimana ini mencakup perencanaan. Di sini juga ada em, pemahaman terkait proses treasury yang berlaku, identifikasi risiko utama, penentuan tujuan dan cakupan audit, penyusunan program audit. Nah, jadi em, dalam perencanaan audit ini sebenarnya ini adalah suatu tahapan awal ya. Namun memang dapat dikatakan sebagai tahapan yang paling fundamental dalam suatu kegiatan audit, khususnya untuk audit fungsi treasury yang bisa dibilang kompleks dan juga rentan atau beresiko tinggi. Nah, jadi dalam dunia bisnis modern, treasury ini bukan hanya mengelola kas ya, tetapi juga berperan dalam mengelola resiko finansial. Nah, dan juga menjaga likuiditas perusahaan serta mengoptimalkan posisi keuangan melalui strategi investasi dan juga pendanaan. Nah, oleh karena itu, proses audit itu harus dimulai dengan perencanaan yang matang agar setiap langkah selanjutnya dapat berjalan secara sistematis, efektif, dan juga efisien. Di sini juga akan saya bahas mengenai tujuan umum ya dalam tahap ini, yaitu yang pertama adalah memberikan arah dan struktur kerja audit agar dapat fokus pada area-area kritis yang memang diperlukan untuk dibuat perencanaan untuk auditnya. Lalu juga untuk memastikan sumber daya audit seperti waktu, tenaga, informasi itu tuh digunakan secara optimal. Lalu juga untuk bisa mengidentifikasi potensi risiko dan juga masalah yang mungkin mempengaruhi integritas kegiatan dari treasury. Lalu juga untuk menciptakan dasar kerja untuk pelaksanaan pengujian yang akurat dan relevan nih. Ada pula juga mengenai komponen-komponen ya, komponen utama tahap perencanaan ya, tahap pertama ini. Yang dimana yang pertama adalah em, memperoleh pemahaman komprehensif dulu ya mengenai proses-proses treasury dalam organisasi. Nah, kita tuh dapat melakukan studi dokumentasi, observasi langsung, wawancara, studi sistem informasi keuangan. Jadi untuk studi dokumentasi sendiri yang dapat kita lakukan adalah menelaah kebijakan keuangan perusahaan, membaca SOP, mempelajari manual pengelolaan kas atau falas dan juga investasi, menelaah peraturan internal terkait pemisahan tugas, segregation of duties, untuk mencegah konflik kepentingan dan juga fraud yang pasti ya. Lalu juga dapat kita lakukan observasi secara langsung, yang dimana ini kita itu mengamati aktivitas keseharian nih, mengenai penerimaan, pengeluaran, pemindahan dana, dan antar rekening. Lalu juga dapat menyaksikan proses transaksi valuta asing dan juga aktivitas pengelolaan investasi. Lalu juga memahami sistem approval dan juga otorisasi transaksi treasury.
Lalu juga dapat kita lakukan sebuah wawancara ya, yang dimana ini kita itu melakukan diskusi dengan kepala treasury, manajer keuangan, ataupun staf pelaksana untuk menggali informasi seputar kegiatan, realisasi kegiatan untuk prosedur informal yang tidak terdokumentasi serta tantangan yang dihadapi. Lalu juga kita dapat melakukan studi terhadap sistem informasi keuangan ya, yang dimana ini kita dapat mengenali sistem yang namanya ERP atau Enterprise Resource Planning, yang dimana itu adalah Software Treasury Management System ya, yang itu adalah TMS yang digunakan. Seperti ada SAP, Oracle, atau mungkin ada beberapa aplikasi internal yang memang dibuat khusus untuk perusahaan itu. Lalu juga kita dapat mengidentifikasi integrasi sistem dengan modul-modul lain seperti akuntansi, pelaporan keuangan, sistem pembayaran bank, dan lain-lain. Nah, tujuan dari proses ini, Eh, Sebelumnya terima kasih kepada rekan saya dan Delion yang telah menjelaskan materi tentang prosedur audit kegiatan treasury sebelumnya. Di sini saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi prosedur audit kegiatan treasury tentang pelaksanaan audit dari prosedur audit kegiatan treasury itu sendiri. Yang dimana dalam pelaksanaan audit terdiri dari dua. Di sini yang pertama yaitu pengujian pengendalian internal, terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu dari otorisasi transaksi, yang kedua rekonsiliasi bank, yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yang ketiga yaitu pembatasan akses ke sistem keuangan. Next. Eh, Selanjutnya, poin kedua yaitu tentang substantif testing, terdiri dari 3 yaitu verifikasi saldo kas dan setara kas, pemeriksaan dokumen transaksi berupa bukti transfer, kontrak, atau yang lain-lain, dan yang terakhir yaitu review laporan arus kas. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan substantif testing itu sendiri itu apa. Substantif test itu yaitu prosedur audit yang dilakukan untuk mendapatkan bukti langsung mengenai kewajaran saldo akun atau transaksi keuangan. Dalam konteks audit kegiatan treasury ini, substantif test berfokus pada pemeriksaan atas keakuratan, kelengkapan, keberadaan, dan penilaian dari transaksi dan saldo yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. Eh, Tujuan dari substantif testing pada pelaksanaan audit terdiri dari dua. Yang pertama yaitu apa sih? Memastikan bahwa keuangan. Yang kedua, untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan yang mungkin tidak tertangkap oleh pengendalian internal. Lalu di sini saya akan memberikan contoh substantif test dalam audit treasury. Yang pertama yaitu bank confirmation, meminta konfirmasi saldo bank langsung dari bank atau berupa surat konfirmasi eksternal untuk memastikan kebenaran saldo kas. Lalu yang kedua, pemeriksaan dokumen transaksi,
Dilakukan pemeriksaan bukti transaksi seperti slip transfer, kontrak deposito, perjanjian pinjaman, serta pembelian surat berharga. Selanjutnya, melakukan rekonsiliasi saldo kas, yaitu membandingkan saldo kas di buku besar dengan laporan bank untuk mengidentifikasi selisih dan memastikan rekonsiliasi dilakukan dengan benar. Lalu menganalisis arus kas, melakukan kaji laporan arus kas untuk menilai konsistensi dengan data transaksi aktual untuk mengevaluasi efektivitas manajemen likuiditas. Lalu pemeriksaan transaksi investasi dan pinjaman, melakukan verifikasi perhitungan bunga, tanggal jatuh tempo pinjaman, serta pencatatan nilai wajar surat berharga dan kewajiban keuangan. Lalu memastikan juga resiko kredit. Selanjutnya, pengujian transaksi valuta asing atau derivatif, melakukan dan memastikan transaksi dicatat dengan kurs yang benar, dievaluasi terhadap resiko pasar, dan sesuai kebijakan manajemen risiko. Lalu cut-off testing, melakukan pengujian apakah transaksi treasury dicatat pada periode yang benar, terutama di akhir tahun atau akhir bulan. Eh, di sini saya kembali ke pengujian pengendalian internal. Saya akan menambahkan tujuan dari pemeriksaan pengendalian internal atau test of control pada pelaksanaan audit, yaitu untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal dalam fungsi treasury cukup efektif untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau penyimpangan. Terdapat langkah-langkah untuk pelaksanaan audit dalam pengujian pengendalian internal itu sendiri, yaitu mengevaluasi kebijakan dan prosedur treasury, bisa dikaitkan dengan otorisasi transaksi, lalu tinjau pemisahan tugas atau segregation of duties. Contohnya yaitu bagian pada persetujuan atau mengeksekusi transaksi keuangan, lalu cek transaksi rekonsiliasi bank secara berkala, apakah dilakukan tepat waktu, eh, lalu dilakukan pada pihak yang independen. Selanjutnya, pemeriksaan sistem otorisasi dalam penggunaan dana dan eksekusi transaksi keuangan, termasuk transaksi valuta asing dan derivatif jika ada transaksi tersebut. Lanjut pada prosedur audit kegiatan treasury dalam kegiatan pelaporan. Terdiri dari 4 poin yang bisa dilihat pada poin pertama, yaitu penyusunan laporan temuan audit. Yang kedua, evaluasi dampak temuan terhadap laporan keuangan itu sendiri. Yang ketiga, yaitu rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut. Dan yang keempat, yaitu discuss hasil dengan manajemen internal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu dalam poin pertama, penyusunan temuan audit. Auditor perlu menyusun temuan berdasarkan hasil pengujian substantif dan pengujian pengendalian internal. Biasanya auditor memiliki temuan pada umumnya, yaitu ketidaksesuaian prosedur treasury dengan kebijakan internal,
lalu menemukan kelemahan pengendalian internal, contohnya otorisasi ganda tidak dilakukan, lalu melakukan pengecekan transaksi treasury yang tidak terdokumentasi dengan baik, lalu penyimpangan dari peraturan atau regulasi keuangan eksternal, dan yang terakhir yaitu memiliki potensi fraud, kesalahan atau inefisiensi. Eh, Auditor perlu memuat setiap temuan. Yang pertama yaitu dalam segi kondisi, apabila terjadi. Yang kedua dalam kriteria. Yang ketiga yaitu penyebabnya itu apa. Yang keempat itu dampak dari temuan auditor itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi auditor kepada pihak manajemen. Evaluasi kebijakan dan prosedur treasury bisa dikaitkan dengan otorisasi transaksi, lalu tinjau pemisahan tugas atau segregation of duties. Contohnya yaitu bagian pada persetujuan atau mengeksekusi transaksi keuangan, lalu cek transaksi rekonsiliasi bank secara berkala, apakah dilakukan tepat waktu, eh, lalu dilakukan pada pihak yang independen. Selanjutnya, pemeriksaan sistem otorisasi dalam penggunaan dana dan eksekusi transaksi keuangan, termasuk transaksi valuta asing dan derivatif jika ada transaksi tersebut. Lanjut pada prosedur audit kegiatan treasury dalam kegiatan pelaporan. Terdiri dari 4 poin yang bisa dilihat pada poin pertama yaitu penyusunan laporan temuan audit. Yang kedua, evaluasi dampak temuan terhadap laporan keuangan itu sendiri. Yang ketiga yaitu rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut. Dan yang keempat yaitu discuss hasil dengan manajemen internal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu dalam poin pertama, penyusunan temuan audit. Auditor perlu menyusun temuan berdasarkan hasil pengujian substantif dan pengujian pengendalian internal. Biasanya auditor memiliki temuan pada umumnya, yaitu ketidaksesuaian prosedur treasury dengan kebijakan internal, lalu menemukan kelemahan pengendalian internal, contohnya otorisasi ganda tidak dilakukan, lalu melakukan pengecekan transaksi treasury yang tidak terdokumentasi dengan baik, lalu penyimpangan dari peraturan atau regulasi keuangan eksternal, dan yang terakhir yaitu memiliki potensi fraud, kesalahan atau inefisiensi. Eh, Auditor perlu memuat setiap temuan. Yang pertama yaitu dalam segi kondisi, apabila terjadi. Yang kedua dalam kriteria. Yang ketiga yaitu penyebabnya itu apa. Yang keempat itu dampak dari temuan auditor itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi auditor kepada pihak manajemen. Evaluasi kebijakan dan prosedur treasury
bisa dikaitkan dengan otorisasi transaksi, lalu tinjau pemisahan tugas atau separation of duties. Contohnya yaitu bagian pada persetujuan atau mengeksekusi transaksi keuangan, lalu cek transaksi rekonsiliasi bank secara berkala. Apakah dilakukan tepat waktu, eh, lalu dilakukan pada pihak yang independen. Selanjutnya, pemeriksaan sistem otorisasi dalam penggunaan dana dan eksekusi transaksi keuangan, termasuk transaksi valuta asing dan derivatif jika ada transaksi tersebut. Lanjut pada prosedur audit kegiatan treasury dalam kegiatan pelaporan. Terdiri dari 4 poin yang bisa dilihat pada poin pertama yaitu penyusunan laporan temuan audit. Yang kedua, evaluasi dampak temuan terhadap laporan keuangan itu sendiri. Yang ketiga yaitu rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut. Dan yang keempat yaitu discuss hasil dengan manajemen internal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu dalam poin pertama, penyusunan temuan audit. Auditor perlu menyusun temuan berdasarkan hasil pengujian substantif dan pengujian pengendalian internal. Biasanya auditor memiliki temuan pada umumnya, yaitu ketidaksesuaian prosedur treasury dengan kebijakan internal, lalu menemukan kelemahan pengendalian internal, contohnya otorisasi ganda tidak dilakukan, lalu melakukan pengecekan transaksi treasury yang tidak terdokumentasi dengan baik, lalu penyimpangan dari peraturan atau regulasi keuangan eksternal, dan yang terakhir yaitu memiliki potensi fraud, kesalahan atau inefisiensi. Eh, Auditor perlu memuat setiap temuan. Yang pertama yaitu dalam segi kondisi, apabila terjadi. Yang kedua dalam kriteria. Yang ketiga yaitu penyebabnya itu apa. Yang keempat itu dampak dari temuan auditor itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi auditor kepada pihak manajemen. Selanjutnya pada poin kedua yaitu evaluasi dampak temuan terhadap laporan keuangan. Eh, Auditor menilai apakah temuan treasury ini memiliki dampak atau tidak pada pengendalian internal. Jika temuan berdampak signifikan, maka auditor dapat meminta penyelesaian laporan keuangan, menyampaikan catatan atau notes khusus kepada pihak manajemen, dan memberikan opini dengan modifikasi atau qualified atau advice dan disclaimer. Selanjutnya, dalam poin rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut, yang selanjutnya diskus hasil dengan manajemen, diskusi hasil audit dengan manajemen atau exit meeting. Auditor menyampaikan laporan kepada manajemen terkait dengan temuan audit. Lalu yang kedua menjelaskan temuan dan rekomendasi secara terbuka dan konstruktif.
Dan yang terakhir mendiskusikan langkah perbaikan dan waktu implementasinya. Selanjutnya memiliki tindak lanjut audit atau follow up audit. Auditor dapat menjadwalkan audit lanjutan untuk memverifikasi apakah rekomendasi telah dilaksanakan atau tidak oleh pihak manajemen. Lalu yang kedua, follow up penting untuk memastikan perbaikan telah berdampak atau tidak nyata terhadap proses treasury itu sendiri. Eh, Tujuan akhir dari tahap laporan yaitu memberikan informasi yang akurat dan berguna bagi pihak manajemen. Yang kedua, mendukung perbaikan tata kelola keuangan dan pengendalian internal, lalu menjadi dasar pengembalian keputusan strategis di bidang treasury. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan resiko umum dalam treasury. Resiko umum dalam treasury ini memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu resiko pasar atau nilai tukar, suku bunga, dan resiko likuiditas. Selanjutnya resiko likuiditas. Lalu yang ketiga resiko operasional, fraud atau kesalahan input, dan yang keempat resiko kepatuhan. Di sini saya akan menjelaskan resiko pasar, yaitu kerugian akibat perubahan nilai tukar atau forex, suku bunga, atau harga komoditas yang mempengaruhi nilai aset atau kewajiban treasury. Contohnya yaitu suku bunga naik menaikkan beban bunga pinjaman. Selanjutnya resiko likuiditas. Resiko likuiditas yaitu ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek karena kekurangan kas atau aset yang liquid. Contohnya yaitu perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk membayar utang pada jatuh tempo. Selanjutnya yaitu poin resiko operasional. Resiko operasional itu sendiri yaitu resiko akibat kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem, atau terjadinya kecurangan. Contohnya yaitu kesalahan input saat transfer dana, tidak ada pemisahan tugas antara pencatatan dan eksekutor transaksi. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu resiko kepatuhan atau compliance risk adalah resiko akibat pelanggaran terhadap peraturan internal atau eksternal. Contohnya yaitu tidak mematuhi batas investasi sesuai regulasi OJK atau Bank Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi perbaikan yang dilakukan oleh auditor pada prosedur audit kegiatan treasury. Terdiri dari 4 poin yaitu meningkatkan pengawasan dan pemisahan fungsi. Yang kedua, penggunaan sistem treasury management. Lalu yang ketiga, pelatihan personal. Dan yang terakhir yaitu pembaruan kebijakan dan prosedur. Rekomendasi audit disusun berdasarkan temuan selama pelaksanaan audit yang memiliki tujuan memperbaiki kelemahan sistem atau prosedur, mengurangi ekspos terhadap risiko keuangan, lalu memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal itu sendiri. Eh, Beberapa rekomendasi perbaikan yang pertama yaitu penguatan pengendalian internal. Permasalahannya, jika transaksi tidak memiliki otorisasi ganda, yang dilakukan oleh auditor yaitu memberikan rekomendasi, yaitu terapkan prinsip segregation of the secara ketat. Selanjutnya, meningkatkan pengelolaan likuiditas, lalu peningkatan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Yang keempat, peningkatan sistem dan teknologi treasury. Yang kelima, auditor perlu
memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen tentang manajemen risiko yang lebih baik, lalu melakukan pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, di sini sudah bisa saya akhiri dari presentasi kali ini. Saya akan menjelaskan bagian penutup, yaitu audit treasury memiliki peran penting untuk menjaga integritas dan efisiensi keuangan. Lalu proses audit harus dilakukan secara sistematis dan berbasis risiko. Lalu kolaborasi antara auditor dan manajemen untuk meningkatkan laporan keuangan. Sekian presentasi yang bisa saya dan rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.